بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: وقال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل منكم يسأل الله عز وجل فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة. Kita masih menyampaikan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang qiyamul lail atau betapa mulianya dan anugerah yang Allah berikan bagi orang yang qiyamul lail, yang biasa kita sebut dengan salat malam. Qiyamul lail itu dimulai dari habis isya. Salat yang dikerjakan setelah isya disebut dengan salat lail atau salat malam. Meskipun disunnahkan itu qiyamul lail itu di sepertiga terakhir, artinya sebelum subuh 1 jam, atau bagi kita yang sibuk begini nih, yang kerja setengah jam sebelum subuh, usahakan bangun, mandi. Kenapa disunahkan mandi? Sangat banyak manfaatnya. Boleh tanya sama dokter yang paham, apalagi dokter-dokter yang berkaitan dengan at-tibb nabawi, pengobatan nabawi. Itu sangat-sangat dianjurkan yang namanya mandi menjelang subuh. Bahkan dikatakan oleh sebagian guru-guru kita di Hadramut, kata mereka di antara penyebab bikin awet muda itu mandi sebelum subuh. Kenapa orang-orang dulu tuh sehat walafiat, usia 60-70 masih segar? Mereka itu rajin mandi menjelang subuh. Itu bagus. Nah itu cobalah kita jalankan sebelum kita sholat malam, yaitu sholat tahajud minimal 4 rakaat dan sholat witir 3 rakaat. Cuman sebelum witir, seandainya mau sholat taubat, mau sholat hajat, semua itu baik kita kerjakan menjelang subuh, yang disebut dengan qiyamul lail. Itu menjadi adat atau kebiasaan para aulia. Kan saya sudah bilang berkali-kali, tidaklah seorang wali menjadi wali tanpa qiyamul lail. Semua wali itu jadi orang baik, orang soleh, dekat sama Allah, karena dia selalu ada waktu untuk dia curhat kepada Allah secara langsung, yaitu pada malam hari, ya. Nah, di sini dikatakan an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili, inna sesungguhnya, fi di. Kalau bahasa Indonesia itu kalau kata fi arti di. Inna sesungguhnya fil laili, di malam hari, al-lail malam hari,
sa'atan, ada satu saat, satu waktu, la yuwafiquha, tidak bertepatan kita dengan waktu tersebut, rajulun minkum yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyaha. Jadi kata Nabi begini, sesungguhnya di malam hari itu ada sebuah waktu atau satu waktu, satu saat, jika kita bertepatan dengan saat tersebut dan kita memohon kepada Allah urusan kebaikan, urusan dunia maupun urusan akhirat, illa atahullah, melainkan Allah akan memberikannya. Artinya ada saat di tengah malam itu diijabah doa. Jam berapa nggak dikasih tahu sama Nabi. Artinya yang penting di tengah malam sampai menjelang subuh itu ada waktu tertentu Allah sembunyikan. Jika kita doa diijabah langsung, nggak pakai ditolak, diijabah langsung. La yas'alullah azza wa jalla fiha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iyahu. Sehingga jika ada seseorang di antara kalian, kata Nabi, meminta kebaikan dunia maupun akhirat pada waktu tadi, yang sesaat tadi, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan memberikannya, akan diijabah. Makanya kalau bisa waktu banyak, waktu luang, besok libur, bangunlah dari mulai jam 3. Itu lebih cakep. Besok libur nih, kagak kerja, pas lagi mau libur, nah kita bangun tuh hari jam 3. Mau bangun jam 2 boleh gak? Boleh, tapi jangan tidur pas subuh. Ini bangun jam 2 sampai jam 3, jam 4 kurang mulai ngantuk berat. Rebahan bentar deh, bangun-bangun jam 8 pagi. Subuh ditinggal, qiyamul lail dijalanin, lain ngaco begini. Seperti orang rajin sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi nggak pernah sholat fardu, lah kurang lebih begitu. Idul Fitri, Idul Adha di depan, sebelum azan subuh udah ada dia. Padahal yang jaga masjid aja belum buka masjid, dia udah nongkrong di depan deh. Masya Allah khusyuknya. Salat 5 waktu nggak pernah. Nah kurang lebih begitu. Qiyamul lailnya rajin tapi subuhnya ditinggal. Jangan. Kalau khawatir begitu, ya udah PPT dari waktu subuh. Kurang lebih setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh itu maksudnya udah rapi ya. Artinya mungkin 40 menit sebelum subuh lah. Kita kan mandi dulu, ngambil wudhu, bikin kopi, bikin gahwa, kopi. Itu minuman orang-orang soleh tuh. Kalau dikatakan dalam sebuah kitab, Anda lupa, kata seorang ulama, kopi itu khamarnya para wali. Khamar, tau khamar ya? Khamarnya para wali itu kopi. Kenapa disebut khamarnya para wali? Karena dengan mereka ngopi, kuat untuk begadang. Mereka begadang diisi dengan ibadah sampai subuh, maka disebutnya khamar bagi orang-orang soleh. Karena mereka kuat begadang untuk beribadah. Kalau khamar yang ada kan beda. Diminum bukan kuat ibadah, sempoyongan. Yang namanya bintang dilihat di siang apa? Di siang hari. Nah beda di situ. Ini khamar haram, ini khamar malah. Disebut khamar para aulia, yaitu kopi adalah sesuatu yang halal. Bahkan Habib Salim bin Abdullah Syatri ada rahmatullah, beliau mengatakan ada orang mimpi Nabi. Nah ada orang mimpi Nabi. Rasulullah SAW masih tahu ke orang ini. Saya dengar dari Habib Salim ini cerita. Cuma Habib Salim nggak cerita siapa orang yang mimpi. Ada 3 hal kalau dilakukan oleh seorang Muslim, itu malaikat nggak berhenti mendoakan tuh orang. 2 saya masih ingat, yang 1 yang lupa. Yang 2 yang saya ingat yaitu selama aroma kopi di mulut. Tapi diminumnya untuk apa? Untuk semakin rajin beribadah, bukan minum sambil sambil nongkrong ninggalin subuh, nggak termasuk itu, nggak ada istighfar dari malaikat itu ya. Maksudnya diminum kopi apa? Tujuannya untuk rajin ibadah, semangat ibadah. Nah itu selama atau aroma ada, malaikat beristighfar. Ini ada orang mimpi Nabi. Soal percaya nggak percaya kembali ke diri masing-masing. Yang cerita seorang ulama besar, yang ulama dunia bilang tentang Habib Salim Asy-Syatri sebagai bahrul ulum, lautan ilmu. Ini Habib Salim.
Yang kedua, selama tasbih dalam kantongnya. Makanya kantong tasbih itu bagus. Di samping kita beristighfar, berzikir, tasbih selama di kantong, malaikat beristighfar. Karena kita punya alat untuk berzikir. Selama kita tidak pakai pun, malaikat beristighfar buat kita. Itu luar biasa tuh ya. Di antara juga apa? Aroma gahwah atau aroma kopi. Nah, itu bagus untuk dikonsumsi sambil kita qiyamul lail. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saya punya kitab Manaqib Imam Al-Haddad. Sejarah kehidupan beliau. Itu saya buka, saya baca, di antaranya kebiasaan Imam Al-Haddad itu setiap malam bangun qiyamul lail, nggak pernah ditinggal sama beliau. Cuman kalau beliau bangun bikin kopi sendiri. Dibikin kopi, disiapin sama dia tuh. Ditaruh di samping beliau dirinya, dia sholat, dia baca Quran, dikit-dikit sambil minum. Dia zikir lagi baca Quran, dikit-dikit sambil minum sampai mendekati subuh. Sebelum azan subuh beliau ke masjid. Atau sesudah azan subuh beliau ke masjid. Itu rutin beliau. Nggak bangunin pembantu, nggak bangunin murid, nggak bangunin istri, suruh bikin kopi, bikin sendiri. Itu kebiasaan beliau setiap malam. Padahal beliau itu apa? Secara lahiriah buta. Matanya buta, nggak ngelihat. Cuman memang jangan disamakan sama kita. Kalau kita mata ngelihat, tapi hati kita buta. Beda sama orang-orang soleh, mata nggak ngelihat, hati bisa ngelihat lebih daripada orang apa? Orang ngelihat dengan mata normal. Karena Allah buka hatinya. Itu kan yang terbaik, itu yang terpenting kalau mata hati dibuka. Kalau mata ini mah semua orang punya. Binatang juga punya apa? Punya mata, cuman ente punya mata hati dibuka gak sama Allah? Cara ngebukanya gimana ya? Kesolehan. Itu dari qiyamul lail. Qiyamul lail itu faedahnya sangat banyak. Nanti saya sampaikan di antaranya. Wa dzalika kulla lailatin, saat yang tadi disebutkan oleh Nabi, apakah di hari-hari tertentu? Kata Nabi tidak. Setiap malam saat itu ada. Setiap malam ada satu saat diijabah doa, kata Nabi. Apapun yang kamu minta Allah akan berikan. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Cobalah kalau kita ada sesuatu urusan, usahakan bangun malam. Bangun malam. Mandi, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Habis sholat witir ente minta sama Allah. Sambil minta sama Allah, mungkin nggak pas saatnya, tapi habis minta, ente sambil istighfar atau banyakin sebut nama Allah. Itu zikir terbaik tuh ya. Allah, 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 itu zikir bagus itu. Salah satu nasihat dari kita punya guru Al-Habib Umar bin Hafidh, orang yang rajin nyebut Allah, Allah 66 kali setiap hari, dia akan benci dengan kemaksiatan. Orang mungkin kan setiap orang punya dosa, nggak ada orang nggak punya dosa. Ada dosa tertentu yang kita ini istiqamah ngelakuinnya, bukan istiqamah ibadah, istiqamah berbuat dosa. Gimana cara saya benci sama itu dosa? Salah satu kata Habib Umar, banyakin kalimat Allah 66 kali setiap hari. Nah itu bisa kita terapin pas tahajud. Habis doa itu sebut Allah, Allah sambil ente ayat apa? Minta dalam hati, Allah doa saya yang tadi apa? Kabulkan ya Allah, doa saya yang tadi kabulkan ya Allah, sambil Allah, 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 sampai tahu pas banget dengan waktu yang tadi yang disebutkan sama Nabi, diijabah doa kita. Itu bagus itu, banyakin kalimat Allah. Itu zikir gak? Zikir. Kalau ada orang bilang Allah itu bukan zikir, suruh belajar lagi. Kenapa suruh belajar lagi? Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, apa kata Nabi? La taqumu sa'ah, tidak akan kiamat itu terjadi hingga tidak ada lagi satu orang pun tidak menyebut kalimat Allah. Kiamat nggak akan terjadi selama ada orang nyebut Allah. Jika nggak ada lagi orang nyebut Allah, lalai semua, kiamat terjadi. Kalau Allah bukan zikir, apa hubungannya Nabi ngomong? Nabi bilang aja, selama masih ada orang berzikir, aman. Tapi kata Nabi, selama masih ada orang menyebut apa? Allah, masih aman. Masih jauh dari kiamat. Masih ada orang menyebut Allah, itu tandanya zikir.
Kalau itu bukan dzikir, mau ngapain Nabi ngasih tahu? Itu dzikrullah adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disampaikan juga oleh Nabi SAW masih berkaitan dengan hal yang sama. Di antara faidah qiyamul lail saya akan sampaikan, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Maka kata Nabi, alaikum, hendaknya kalian qiyamul lail, bangun malam. Ngapain? Nonton bola? Bukan. Tahajud, zikir. Kalau nonton bola boleh gak? Boleh. Tapi bilang nonton bola haram. Tapi kan bisa tuh sambil nonton bola tengah malam ente tahajud. Babak pertama kelar ente dari wudu tuh ya, tahajud, sholat witir. Babak kedua kelar masih ada waktu ke subuh. Sholat lagi, zikir sambil nungguin subuh. Lah cakep nonton bola begitu mah. Kalau ternyata nonton bola nggak begitu ya. Nonton bola jam 2 sampai jam 3:30, 4. Kelar, bukan ngambil wudu tahajud, ngantuk. Nunggu subuh, bentar rebahan tuh jam 9 bangunnya. Jam 9 pagi bangun, astagfirullah, kesiangan. Emang udah pasti tahu udah kesiangan sebenarnya. Apalagi tidur itu bau gitu. Mendingan apa? Tunggu subuh biar dapat pahala kita bangun malam. Meskipun tadi niatnya nonton bola, nggak apa-apa, yang penting nggak ada perjudiannya. Orang nonton bola, main gaple, main kartu, haram nggak? Enggak. Ada ulama bilang makruh, walaupun ada mazhab yang bilang haram. Cuma rata-rata ulama bilang makruh, karena apa? Ngabisin waktu doang. Tapi haram nggak? Asalkan tidak diisi dengan perjudian dan tidak meninggalkan kewajiban. Gara-gara main kartu, main gaple, subuh kesiangan mulu lah. Sial tuh gaple berarti. Gara-gara nonton bola, subuh nggak pernah dijalanin karena bola. Lah sial tuh bola berarti. Silahkan nonton bola, silahkan main apapun, jangan tinggalkan kewajiban dan jangan ngelakuin perkara yang haram, yaitu seperti perjudian. Ya, namanya taruhan itu judi. Ayo kita taruhan, cepet-cepet. Nah itu judi. Itu termasuk perbuatan setan dan dosa termasuk dosa besar. Ya. Alaikum biqiyamul lail, maka hendaknya kalian bangun malam. Kenapa ya Rasulullah? Fa innahu da'bus salihin, karena itu kebiasaan orang soleh. Itu yang disukai sama orang soleh. Orang soleh suka bangun malam. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ali Zainal Abidin ini anak daripada Al-Imam Al-Husain As-Syahid yang dibunuh di Karbala sama orang-orang suruhan Yazid bin Muawiyah. Mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Beliau dibunuh dengan keji. Palanya apa? Dipotong lehernya. Palanya dimainin sama mereka nih. Nggak tahu ada azabnya mereka kayak gimana di hari kiamat tuh. Karena mau bagaimanapun Imam Al-Husain itu apa? Cucu Nabi yang paling disayang sama Nabi itu. Dibunuh dengan keji begitu, gimana tanggung jawab mereka dari kiamat? Itu yang lagi kita pikirin. Gimana tuh adabnya mereka itu? Nah, Ali Zainal Abidin anaknya Imam Husain, ketika beliau dewasa, beliau setiap malam sholat malam 1000 rakaat. Itu dikenal. Beliau tinggal di Madinah. 1000 rakaat nggak pernah tinggal itu. Kata ulama, kenapa Imam Ali Zainal Abidin sholat cuma 1000? Bukan 1000 sebenarnya, mau lebih dari 1000. Cuman kebetulan udah masuk azan subuh, makanya berhenti di 1000. Kalau subuh masih lama, kemungkinan besar lebih dari 1000. Itu rutin. Maka disebutnya As-Sajjad. Dan beliau pernah suatu hari lagi sholat, rumahnya kebakaran. Dia lagi sholat, rumahnya kebakaran. Tetangga keluar, manggil-manggil dia, Ali keluar, kebakaran. Kagak sadar. Nggak sadar sama sekali. Begitu dia salam, baru dia sadar ada kebakaran. Tadi sepanjang sholat agak tahu. Lah kita jangan kena kebakaran ya. Jendela brak gitu, nengok semua lagi sholat. Jendela doang tuh, nengok semuanya. Lagi mana kebakaran? Lagi sholat mah kabur semua, sholat fardu. Ini sholat sunnah kagak kabur. Gimana itu ibadah mereka itu? Maka ada seorang ulama, salah satu murid Imamul Haddad,
Beliau pernah mau dioperasi. Zaman dulu kan belum ada bius. Operasi mau operasi udah tahannya sakitnya udah. Beliau pas mau dioperasi bilang apa? Tunggu saya takbiratul ihram. Kalau saya sudah takbiratul ihram, terserah ente mau lakuin apa aja. Terserah. Yang penting tunggu anak. Takbir dulu. Dia takbir Allahu Akbar, salat. Dioperasi, dibelek, dikeluarin penyakitnya, diam. Dijahit lagi, nggak sadar. Kelar salam ngomong sama dokter yang hadir tuh di situ. Tabib, zaman dulu kan sebutin tabib. Ente belum apa-apain anak, udah kelar. Dia kagak sadar. Sampai belum apa-apain. Makanya sampai mereka bilang apa? Ente mau ngelakuin apa aja tunggu anak takbir. Anak takbir terserah. Nah, itu sholatnya orang soleh. Kita bisa nggak begitu kira-kira? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Saya masih diingat Habib Umar tuh pernah ditanya, mungkin nggak orang sekarang nih dapat kewalian kayak orang dulu? Kata beliau, siapa bilang nggak mungkin? Cuman masalahnya kita apa? Semangatnya emang nggak seperti semangatnya mereka. Itu yang bikin kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin dapat apa? Kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah nggak tutup pintu rahmat, enggak, terbuka. Ente mau dikasih kewalian tinggi bisa, asal ente apa? Ngikutin apa yang dilakukan oleh para orang soleh, bangun malam rajin, istighfar rajin, hati dijaga, nggak ada apa? Penyakit di hatinya, karena wali nggak ada penyakit di hatinya. Ngaku wali, hati sakit, ngatain orang, hina orang, bukan wali itu. Itu mah wali-wali dina, wali-wali dikum itu. Hah? Wali murid iya, wali beneran? Enggak. Tapi bisa baca pikiran orang pakai setan. Apa dia nggak bisa? Hah? Piara jin 2-3 ekor, bisa itu baca pikiran orang? Kadang nggak bisa, cuman wali bener-bener wali, hati apa? Safaul qalbi. Makanya kenapa disebut ada ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Ilmu ngebersihin apa? Batin. Nah itu kalau sampai berhasil, nah itulah yang bikin ente naik level menjadi orang soleh. Itulah yang dialami oleh para aulia. Lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan, anjing aja, maaf, anjing aja dianggap lebih mulia dari dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, raja para aulia. Ketika dia itu nyari sosok yang lebih hina dari dia, nggak ketemu. Bahkan terakhir anjing, dibilang anjing lebih baik dari saya. Kenapa wahai Syekh Abdul Qadir? Karena beliau bilang saya akan dihisab sama Allah, akan diminta pertanggung jawaban. Sedangkan anjing jadi abu, jadi debu, nggak ada hisab bagi binatang. Manusia akan dihisab, masih lebih mulia dia. Makanya jadi raja para wali. Nah begitu, nggak ngerasa dirinya lebih daripada orang lain. Apalagi sadar menghina orang lain, bukan wali itu. Wali setan iya, kita percaya. Karena wali setan ada wali Allah, ada wali setan. Nah, bedanya gimana? Wali Allah itu di jalan yang lurus. Orang yang bersih hatinya, masya Allah, tutur katanya, ngajak orang berbuat kebaikan, nggak pernah ngajak orang untuk berbuat kejahatan. Wali setan kelihatan. Ayo sholat, anu di sholat di Ka'bah. Kapan lo sholat? Dari tadi duduk sama kita di sini. Jiwa anda di sono. Ada guru begitu di akhir zaman begini tinggalin. Tapi kok para wali dulu ada? Wali dulu gue percaya. Wali sekarang apa? Sekarang ada orang begitu, ketemu perempuan nggak pakai koridor diterima, salaman dikasih, yuk sholat, kiai, yuk sholat, ustad. Roh saya di sono, jangan percaya udah. Gimana roh ente di Ka'bah, sedangkan ente ketemu orang yang bukan mahram aja bisa. Salaman dikasih, gimana itu cerita itu? Bukan wali itu. Itu disebut wali apa? Wali setan yang begitu, jangan percaya. Tapi emang ada wali yang begitu? Ada, kita yakin ada wali begitu. Cuman kalau wali itu lurus, maksiat kagak. Ngeliat perempuan bukan mahram, matanya dipalingkan dari dia, nggak ditatap. Mau salaman nggak dikasih. Nah benar wali itu. Benar itu wali, kita percaya. Reza masih muda, masih seger, nafsu ada, manusia kan? Perempuan datang cakep-cakep cium tangan. Enggak, gue nggak ada rasa, dan kagak bisa. Gimana nggak ada rasa? Nggak mungkin. Kalau ente ngerasa nggak ada rasa, maka boleh orang lain mencium tangan kita karena nggak ada rasa. Berarti Rasulullah itu
nggak mau cium tangan, perempuan dikasih cium tangan kepada dia, berarti Rasul ada rasa gitu. Alhamdulillah mendalik. Sampai kata Nabi, lebih baik saya memegang bara api daripada menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Berarti Nabi ada rasa, ente ada rasa. Umang kami lebih tinggi dia dari Nabi kalau begitu. Enggak, kecuali umur udah lanjut 70, 80, ya kemungkinan besar udah ada rasa. Mau perempuan cium tangan juga tabarukan udah. Ngambil apa? Berkah. Lah umur 20, 30, lah enggak ada rasa. Nah, jangan bohong dah. Kita manusia. Pasti ada nafsu, ada rasa. Nah, nanti kita terusin adzan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seperti itu ya, kalau ingin mengetahui mana orang wali, benar-benar wali, ataupun wali, pura-pura wali, lihat istiqamah dia. Itu Habib Ali Jufri pernah bahas ya, guru kita juga, beliau pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana saya ingin tahu, ini benar orang soleh, atau bukan? Lihat aja istiqamah dia katanya. Orang yang istiqamah di jalan Allah dengan benar, insya Allah ada orang soleh beneran.
Cuma ngaku wali, ngaku soleh, tapi maksiat di jalanin, sholat kagak, wali dari mana? Nggak mungkin. Karena Rasulullah itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Rasul sholat malam sampai bengkak kakinya, SAW. Nah ini bukan nabi, bukan apa, bukan nggak sholat ya, bukan wali. Wali itu nggak mungkin ninggalin ibadah. Terus ada pertanyaan mungkin muncul gini, tapi ada ustadz-ustadz ataupun mungkin ulama-ulama atau mungkin dari kalangan habaib mungkin ada juga yang muda-muda ngasih tangan, cium tangan ke perempuan-perempuan yang sudah balik ya. Kalau anak kecil mah beda, masih SD mah masih yang udah balik. Gimana itu? Ya kita husnudzonnya mereka wali besar kali itu. Husnudzon gitu ya. Makanya hatinya apa? Hati dipalingkan dari apa yang dilihat. Ya kita husnudzonnya begitu aja udah, daripada hati kita busuk. Cuman buat kita pribadi apa? Jangan ngelakuin. Ada gadis mau cium tangan, jangan. Karena apa? Kita sadar diri kita apa? Masih ada nafsu, jangan deh. Ada wudhu kayak apa kayak. Lah tapi si ustadz begini, Habib begini. Mungkin wali-wali semua itu. Jadi biar hati kita bersih dah. Walaupun sebenarnya mau bilang wali nggak wali, tetap aja kata Nabi apa? Lebih baik saya apa? Memegang bara api daripada menyentuh tangan wanita yang bukan mahram saya. Subhanallah tuh. Saya masih ingat Habib Umar waktu datang ke sini ke Solo tahun 2017 kalau nggak salah itu kejadian itu. Subhanallah, emang penitia kurang persiapan apa gimana? Beliau langsung dikerubutin sama ibu-ibu rame-rame. Tiba-tiba, bayangkan itu. Semuanya mau cium tangan. Apa yang dilakukan sama beliau? Karena sudah terdesak begitu tuh. Nggak dikasih tangannya langsung, diapain? Dililit pakai syal. Gini. Jadi semua cium apa? Cium syalnya. Sampai segitunya. Dalam kondisi kayak gitu loh. Kalau darurat banget begitu, ente nggak bisa ngapa-ngapain deh. Daripada mencium pipi ente gimana? Kasih tangan dalam kondisi begitu, darurat. Itu nggak bisa ngelak lagi. Mau berbuat apa? Cuman segitunya aja. Masih dililit tangannya. Subhanallah. Itu yang kita lihat. Itu yang kita dapat dari guru. Jadi tetap yang namanya apa? Syariat itu nggak boleh buat main-main. Sisanya kita semua kita masih apa? Bisa maklumin. Cuman yang berkaitan dengan agama janganlah. Jangan main-main dengan agama. Yang haram tetap kita bilang haram. Kita jangan kalah juga sama mereka-mereka yang ngaku paling sunnah. Dari kalangan saudara kita Wahabi Salafi. Mereka masalah begituan dijaga banget. Bahkan kalau ada kajian kan laki perempuan apa? Pisah. Bahkan perempuan cuma nonton pakai layar kadang-kadang. Kalah kita masalah begituan. Walaupun masalah akidah mereka ngaco. Akidahnya akidah apa? Akidah tekstual, bukan akidah pakai ilmu ulama, tekstual. Baca hadis secara tekstual, langsung diartikan seenak jidat dia. Itu mereka tuh. Cuman masalah-masalah tadi itu, laki perempuan, dia jaga banget. Nah, itu harusnya kita begitu, harus Ahlussunnah Jamaah. Apalagi kita yang ngaku Nahdliyin ya, Ahlussunnah Jamaah dari kalangan NU, harusnya begitu. Karena kita tahu kan bendera NU semua kiai-kiai besar semua tuh. Bacalah kitab-kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Gimana coba? Tegasnya gimana beliau tuh? Masalah halal haram nggak ada bahasanya apa? Tawar menawar. Bahasa Asy'ari baca kitab-kitab anu udah baca, luar biasa tegasnya. Ini halal, ini haram, nggak ada melenceng-melenceng. Nah harusnya seperti itu. Masalah adat, ada budaya, hargain. Ada budaya begini, hormatin. Itu nggak anti budaya. Budaya juga nggak bisa dipisahkan dari apa? Dari agama nggak bisa. Cuman yang jelas haram, ya haram. Nggak boleh yang haram kita bilang halal. Cuman husnudzon kita. Ada orang begitu di luar, dia sebagai ulama, padahal masih muda. Gimana tuh kita nanggepinnya? Husnudzon di hati itu jangan sampai rusak. Husnudzon apa? Dia sudah tingkatnya udah tinggi deh. Mungkin ini perempuan cium tangan dengan nengok, dia nggak tahu laki atau perempuan. Sehingga dipikirnya apa? Yang cium tangan apa? Laki. Mungkin begitu. Itu yang jangan sampai kotor juga hati kita ya. Kita langsung nuduh orang lain apa? Nggak beres semua, enggak. Kemungkinan begitu, dia buang muka, dipikir yang cium tangan apa? Laki, bukan perempuan. Saking dia nggak lihat. Mungkin seperti itu. Kalau yang sudah lanjut usia, wajar mereka dicium tangannya. Karena madhab Ahmad bin Hambal dan madhab Imam Syafi'i itu memperbolehkan kita cium tangan dengan orang yang beda, lain jenis. Maksudnya kayak perempuan,
asalkan dia lanjut usia dan solehah. Itu laki nih, cium tangan sama perempuan udah tua tapi solehah, ngambil berkah, itu dilakuin sama banyak ulama. Seperti sekarang kalau kita datang kita bawa anak, kita punya keluarga, kita bawa, mungkin kita bawa contoh aja nih, contoh ke rumah Habib Lutfi bin Yahya. Kita punya keluarga yang perempuan cium tangan, masih wajar gak? Beliau udah lanjut usia. Kalau mereka cium tangan karena tabarukan masih wajar. Lah kalau masih muda, enggak. Wali nih, wali masya Allah dia tuh muda. Itu ngeliat mukanya aja tuh. Wah kayaknya nafsuan dia daripada gue. Nah, jangan dikasih dah. Jangan dikasih untuk cium tangan. Cukup begini, udah tabarukan. Kitanya yang cium tangan. Karena sama-sama laki kan, kita cium tangan, hormati dia. Cuman kalau hal itu terjadi, husnudzon saja. Untuk pribadi jangan dilakuin. Seperti kita kan bahas, sombong, takabur itu termasuk dosa besar, gak akan masuk surga. Tapi kita nggak boleh nuduh orang sombong. Terus buat apa kita belajar? Supaya intinya jangan sombong. Begitulah kurang lebih sebagai penjelasannya. Kemudian di sini hadis Nabi belum kita selesai tadi. Fa innahu da'bu salihina qablakum, sesungguhnya qiyamul lail itu kebiasaan dan amalan orang soleh sebelum kamu. Arti zaman Bani Israel aja orang solehnya rajin bangun malam. Wa inna qiyamul laili qurbatun ilallah, sesungguhnya qiyamul lail itu cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Orang rajin qiyamul lail itu dia akan tercegah dari berbuat maksiat. Kenapa? Karena qiyamul lail itu ada nur, ada cahaya khusus. Salat 5 waktu itu kewajiban, nggak boleh ditinggal. Qiyamul lail itu ada cahaya nur khusus. Mau ente punya kulit warnanya kagak putih, tapi qiyamul lail tetap aja muka ente bercahaya. Ketahuan kok. Ini orang sering bangun malam apa kagak? Itu beda. Kita melihat mukanya itu beda. Nah itu dikatakan oleh Nabi, manhatun 'anil itsmi, mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyiati, dan sebagai penghapus dari dosa. Qiyamul lail itu bikin kita jauh dari perbuatan maksiat. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maqradatun lidda anil jasadi. Ini yang penting. Dan qiyamul lail itu maqradatun, mengusir ada penyakit anil jasad dari badan. Inti kalau sakit-sakitan sering bangun malam. Salah satu cara ngusir sakit, bangun qiyamul lail. Nabi yang ngomong, wa matradatun lidda anil jasadi, bisa mengusir penyakit dari jasad. Maka tadi Nabi bilang caranya, mandi, ambil wudhu, sholat ya dengan tenang. Mau lebih lama karena sejam sebelum subuh, bikin kopi deh, biar asik kan. Karena rumah kopi kan mungkin asik deh. Ente habis sholat witir, baca Quran, lagi zikir sambil ngopi, boleh gak? Ya nggak apa-apa, kata siapa zikir nggak boleh ngopi? Ya nggak boleh zikir sambil mabok, nah itu nggak benar itu. Ngopi boleh, zikir, ngopi, subhanallah, subhanallah, minum lagi kopi kan asik tuh. Sambil nungguin azan subuh, itu bisa ngusir penyakit. Itu bisa sehat. Emang tuh obat awet muda atau 2? Ya kita dapat dari guru-guru ya. Itu mau percaya mau kagak terserah ya. Cuman ini 2 dikasih tahu nih. Bangun malam, mandi sebelum subuh, sama sekalian dari sholat tahajud witir, itu bikin awet muda. Yang kedua, ini boleh percaya boleh kagak sih, cuman saya dengar langsung dari Habib Hasan bin Abdullah Syatri, seorang wali Allah di Tarim, udah meninggal beliau itu sama Habib Abdul Qadir Segaf, wali Gutub yang ada di Jeddah itu, satu guru seumuran. Gurunya satu, yang satu dari wali di Tarim, yang satu hijrah ke Mekah, ke Jeddah, jadi apa? Wali Kutub di zamannya. Ini Habib Hasan kita lagi makan bareng-bareng. Waktu itu anak lagi nengokin Habib Syekh Al-Jufri. Habib Syekh datang ke Hadramut, kan istrinya itu tante-tante jatuhnya. Adiknya ibu. Ibu aneh punya adik, nah istrinya Habib Syekh Jufri itu almarhum. Nah, kita nengokin, nah, makan bareng tuh Habib Hasan. Habib Hasan ngomong di situ. Ini anak kasih tips buat awet muda, kata dia. Itu serius dengerin, ngomong wali. Ente kalau mau awet muda,
nikah sama perawan terus. Semua pada mau itu, laki dengar, cakep tuh, masalahnya apa? Berani apa kagak? Jadi beliau sambil ngomong sambil apa? Sambil bercanda. Itu nyata emang. Habib Hasan Asy-Syadzili itu wafat usianya 80 lebih. Dia baru punya anak usia 2 tahun. Anaknya usia 2 tahun, dia meninggal 80 lebih. Itu orang dulu tuh. Cuman orang dulu kan emang ikhlasnya beda sama kita ya. Kalau kita kan beda. Kawin lagi bukan karena lillah, tapi karena apa? Syahwat, repot. Kalau mereka menikah lagi banyak yang turunan buat nyenengin Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi apa? Tanakahu taktsuru fa inni mubahim bikum al-umam yaumil qiyamah. Nikah banyakin turunan. Aku akan bangga di hari kiamat. Itu tujuan mereka. Kalau tujuan kita beda. Nah, kalau niatnya begitu, insya Allah. Mungkin rata-rata di Indonesia nggak ada yang berani dah. Maka sampai ada sinetron nih kan, suami-suami takut istri. Susah di Indonesia dah. Ya minimal kita ngejalanin yang pertama deh. Jangan ninggalin mandi menjelang subuh. Awet muda. Awet muda tuh. Bahkan penyakit apa? Kabur. Ini bukan anjuran kawin lagi, bukan. Yang mau duit banyak, nggak takut sama bini, mau muda, ya kawin lagi. Duit pas-pasan, sama bini takut, jangan deh. Hah? Cukup aja satu aja daripada berubah nanti. Apalagi 2, 3 ya. Jangan, karena nikah lebih dari 1 itu adalah mubah. Boleh. Bukan disunnahkan, dibolehin. Jangan salah ya. Bukan disunnahkan, dibolehin. Fankihu ma taba. Taba itu artinya apa? Tibun nafs, kesukaan kita. Boleh dikawin 2, 3, 4. Fa in lam ta'dilu, kalau nggak mampu adil, fawahidatin. Cukup apa? 1 aja. Kenapa 1 aja? Itu aja udah pusing, apalagi 2, 3, 4. Itu maksudnya. Artinya Allah itu nganjurin kita sebagai manusia, nikah itu 4 atau 1 sebenarnya. 1. Apa buktinya? Firman Allah tadi. Silahkan, kalau kamu senang nikah 2, 3, 4. 1 nggak disebut. Kenapa 1 nggak disebut? Karena normalnya seseorang itu punya istri 1. Normalnya punya istri 1. Makanya nggak disebut dalam Al-Quran. Dalam firmannya. Yang disebut 2, 3, 4. Yang mau dan mampu dan adil. Kalau nggak bisa, cukup aja 1 itu. Karena Rasulullah juga setia. Nabi istri lebih dari 1, tapi Nabi setia dengan 1 istri. Beda. Nabi nikah dengan Siti Khadijah, nggak mau nikah lagi di situ, nggak mau sampai usia 51, baru nikah lagi dengan Saudah. Saudah ini usia 70 ke atas. Udah lanjut usia, badannya masya Allah gede, emang disebutin badannya gemuk. Itu kalau udah sujud susah bangun. Kalau udah ruku, susah bangunnya tidak. Tuh Saudah tuh. Jika ada orang berpikir Nabi nikah lagi karena nafsu, kenapa Nabi nikah yang kedua umur 70 tahun? Kenapa nggak jadi yang gadis saja? Ternyata emang Nabi itu setia dengan istrinya. Cuman karena ini adalah salah satu cara dakwah dengan baik masuk ke bangsa Arab, itu mau nggak mau Nabi lebih dari 1 sekali nikah. Dari apa? Keluarga yang berbeda-beda, supaya apa? Masuk ke mereka itu berdakwah lebih mudah. Karena dia sebagai apa? Mantu. Karena bangsa Arab kan bangsa yang keras. Ente beda suku, coba-coba ganggu suku dia, so nasihatin nggak terima. Siapa lo? Beda suku lo, gitu bahasanya. Mereka tuh masih kental, sampai sekarang. Yang namanya suku-sukuan masih ada, masih kental di bangsa Arab. Ente nyakitin, bunuh 1 orang dari suku yang tertentu, 7 turunan itu dicari sama tuh suku. 7 turunan dicari. Maka tetap nggak bakal akur. Tuh ada tuh, anak di Hadramut lama, 12 tahun. Anak tahu di sana tuh ada 2 suku. Sampai detik ini kalau ketemu di pasar tembak-tembakan. Ada 2 suku tuh. Suku namanya bin Ka'ato dengan satu lagi bin Kudde. Ini 2 suku. Emang di suku dari dulu emang nggak pernah kelar-kelar tuh, karena yang satu bunuh anak yang satu sampai sekarang. Asal ketemu, ketahuan tuh itu bin Kudde, yang satu lagi bin Ka'ato, itu pasti tembak-tembakan.
Begitulah mereka. Makanya Nabi mau nggak mau apa? Nikah lagi. Tapi sama janda anaknya banyak. Yang gadis cuma satu seumur hidup Nabi. Siapa dia? Sayyidina Aisyah. Begitu nikah dengan Siti Aisyah, Nabi setia dengan Aisyah terus. Istri yang lain ngizinin, Nabi udah berada di rumah Aisyah terus. Istri yang lain ngapain dinikahin? Diurusin, dibiayain anak-anaknya. Kenapa? Karena suami mereka gugur di medan apa? Perang. Nabi nggak mau tuh anaknya, istrinya telantar, dinikahin dengan untuk apa? Dibiayain hidup mereka. Sedangkan mereka semua sudah lanjut usia rata-rata. Yang gadis cuma Siti Aisyah, dan Nabi di rumah Siti Aisyah terus. Sampai meninggal pun sakit terakhirnya apa? Berada di atas kaki Siti Aisyah. Arti Nabi itu setia sama satu. Sebenarnya, cuman karena tuntutan dakwah, Nabi nikah. Tuntutan ingin mengangkat kesulitan orang, Nabi nikah. Lah kalau kita kan beda. Bini pertama 35, bini kedua 28, bini ketiga 20, keempat 17 tahun. Haram nggak? Nggak bisa dilarang. Orang Islam nggak ngelarang, cuman ada cumannya. Jangan langsung minta bawa nama Nabi. Sunnah ini, sunnah pribadi. Sunnah pribadi ini nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Asal ente mampu urus, nggak dilarang. Islam nggak larang. Orang yang melarang nikah lebih dari satu haram. Kalau dia mengingkari bisa kafir karena ayatnya ada. Cuman bagi yang bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa cukup satu, bimbing dengan baik, anak-anak bimbing dengan baik, selamat kita dunia dan akhirat. Sampai sini dulu, insya Allah berikutnya kita akan masuk ke pembahasan at-targhib fi ma yuqal fi idbaris sujud, yaitu anjuran-anjuran yang disunnahkan untuk diucapkan ketika sujud. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti biasa, sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan. Fadhal. Di luar pembahasan boleh. Di luar pembahasan boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tolong. Pertama mengenai maklum ya, bagaimana misalkan saya nih, anak saya dalam gadis, biasa gunakan anak saya di mana, namanya menunjukkan anak saya boleh, itu bagaimana solusinya? Saya sudah malu. Ini masih pacaran ya maksudnya nih? Ya, misalkan masih pacaran atau belum nikah. Yang kedua mengenai ini mengenai jodoh seseorang mati, rezeki sama orang yang melakukan saya. Dan gini, tidak ada orang yang bercerai, biasanya kan alasannya ekonomi dan tidak cocokkan. Kebanyakan seperti itu. Apakah memang itu seperti itu, apa memang karena bukan jodohnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengenai kenabian dia ya, ingin tahu gitu, nabi yang masih hidup, Nabi Isa, Nabi Haidir, Idris, Nabi Ilyas. Bahkan nabi-nabi tersebut diutus sama Allah untuk menjalankan berita Allah. Nabi Isa kan nanti kalau Dajjal keluar, Nabi Isa. Ada 3 nabi itu, saya belum tahu dia 3 nabi ini Allah memberitakan seperti apakah yang mencegah sebelum ditunjuknya oleh Nabi Isa untuk mencegah Dajjal ini untuk menggoda umat Islam. Nah, ya mencegahnya bagaimana? Kan apakah iblis sudah sudah berhenti gitu menggoda manusia, tidak ada yang menggoda itu. Nah, yang pertama, bagaimana hukum teman dari anak kita yang mau salaman? Nggak boleh. Yang tahu kan diri kita. Kita tahu diri kita, nafsu masih ada, dia bukan mantu. Beda kalau mantu. Kalau sudah menikah, ya mantu boleh cium tangan.
dan nggak batal wudhu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai rata-rata sama-sama mati. Walaupun seandainya itu mantu udah cerai sama anak kita, tetap aja tuh mantu nggak batal wudhu. Mantu sama mertua nggak ada bekas mantu, bekas mertua nggak ada. Itu berlaku sampai kapanpun. Kalau sudah jadi mantu, sebelum jadi mantu ya nggak bisa salaman. Terus kalau nggak dikasih tersinggung, nggak, justru itu motivasi buat dia buru-buru mau kawin. Nah kan? Salam, jangan deh. Ntar kalau jadi mantu lu cium tangan deh. Belum jadi mantu apa? Belum jadi mantu belum kasih. Nah itu kan motivasi buat dia biar buru-buru apa? Menikah. Karena maaf pacaran itu nggak dianjurkan, bahkan haram. Kenapa haram? Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah akhirnya nanam saham duluan. Khawatirnya begitu kan. Rata-rata kan kasus di akhir zaman kan Nabi bilang begitu. Di akhir zaman itu tanda-tanda kiamat apa? Akan banyak anak zina yang dilahirkan. Itu tanda-tanda kiamat. Nabi sudah bilang. Tapi itu anak zina nggak tahu apa-apa. Dosa nggak tahu anak, enggak. Dikatain dosa, dikatain dia nggak tahu apa-apa. Yang salah siapa? Orang tua. Anak zina emang nggak bisa jadi soleh? Bisa. Bahkan dulu ada seorang wali bekas anak zina. Wali jadi wali Allah padahal anak apa? Anak zina. Itu nggak ada urusan sama tua anak. Kedua orang tuanya yang bermasalah. Tapi hal itu kenapa terjadi? Tadi yang namanya apa? Pergaulan bebas. Sekarang mah kalau kita nonton berita serem. Bahkan anak di bawah umur aja Masya Allah sampai mati. Kok bisa terjadi ya tadi? Pergaulan bebas sama tontonan. Maka itulah tugas kita sebagai orang tua ngarahin. Anak kita sudah kayaknya udah siap, apalagi udah bekerja, buru-buru kawinin biar dia punya tanggung jawab. Nah, sehingga dia semangat untuk apa? Untuk bekerja, beribadahnya. Dan tadi menjadi mantu boleh cium tangannya buat kita semua. Nah, bagus pertanyaan beliau. Karena kan bisa juga nih di rumah kita kan ada anak suka bawa temannya apa ya, pacarnya pergi mana ke rumah. Boleh salaman? Enggak. Ada wudhu gue. Karena kalau lo jadi mantu boleh deh. Wudhu aja nggak batal gue kalau lo jadi mantu. Karena enak begitu. Jadi motivasi buat dia buru-buru mau menikah. Itu satu. Kedua, soal masalah tadi jodoh, usia, kan semua diatur sama Allah. Jangankan jodoh usia, sebenarnya seluruh kehidupan kita Allah yang takdirin. Ini biasa diungkapin sama banyak ustadz di TV juga sama ya. Jodoh, usia, rezeki, Allah yang ngatur. Semuanya selain itu juga Allah yang ngatur. Sehat, sakit, siapa yang ngatur? Allah, semua yang ngatur. Semua Allah ngatur. Nah, cuman sekarang ada pertanyaan begini. Kalau ada orang berumah tangga pisah gara-gara ekonomi, wajarkah begitu? Apakah dianggap bukan jodoh? Nggak wajar sebenarnya. Karena pernikahan itu boleh untuk fasakh atau dibatalkan atau berpisah, itu kalau ada sesuatu yang melanggar hukum agama di dalamnya. Contoh, istri durhaka luar biasa. Ngomong sama suami nggak pernah pelan. Itu begitu bertahun-tahun tuh. Dinasehatin nggak terima, suami nggak kuat, diceraiin, wajar. Udah manggil orang tuanya, udah didudukin, kagak berubah juga nih bini, wajar kalau suami nggak kuat. Atau sebaliknya, si suami yang begitu. Kalau nyuruh bini udah kayak nyuruh budak, bikinin sana, salah bikin, habis tuh bini udah. Bikin kopi kurang manis, dasar bego lo, nah, itu nggak benar itu. Si istri nggak kuat, curhat sama orang tuanya, didudukin rame-rame untuk supaya berubah. Nggak berubah juga lelaki, semakin brutal. Wajar tuh bini minta pisah, dia nggak kuat. Kalau masalah ekonomi nggak wajar. Namanya orang kerja, tiba-tiba ada masalah di tempat kerja, harusnya sebagai istri ngasih motivasi, dorongan dan didoain biar suaminya berkah hidupnya. Bukan tiba-tiba suami lagi nggak bagus ekonominya, gue minta cerai deh. Lah enak banget, tuh suami cuma sumber duit gitu. Itu kurang ajar tuh istri yang begitu tuh. Kalaupun terjadi perceraian, lihat tuh istri nggak bakal bahagia. Dengar omongan Anda. Bini yang nyerahin suami karena ekonomi, padahal suami mau usaha. Beda suami nggak mau usaha ya, ngerablek di rumah, tiduran, nggak mau ngapa-ngapain, khair aja deh. Bini yang nyari duit mulu. Tiba-tiba kata bini, cari duit sono, nggak mau, gue mau tiduran. Wajar tuh bini minta cerai. Karena itu kewajiban
suami. Ini suami mau usaha, emang kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak. Atau lagi kerja tiba-tiba di PHK, bini langsung minta cerai. Wah, kurang ajar tuh bini. Itu kurang ajar tuh bini tuh. Kalau tetap diurus ke pengadilan dan pengadilan jatuhin talak 1, ente diamin dan ente lihat bagaimana keadaan tuh istri di kemudian hari, nggak akan bahagia. Jangan sekali-kali durhaka sama suami gara-gara ekonomi. Doain, motivasi, kasih. Kalau ada jalan, kasih arahan jalan biar ada jalan yang lain. Bukan tiba-tiba udah nggak ada, cerai juga udah. Oh, ini kasus begini kejadian yang cerita orang KUA di salah satu daerah di sini, nggak mau sebutin daerahnya. Itu pas kita habis akad salah satu jamaah, tuh KUA cerita. Di sini perceraian tinggi, Bib. Kenapa emang? Ini kemarin nih masalah COVID, banyak yang PHK. Itu PHK sampai ke rumah istri langsung minta cerai. Suami di PHK gara-gara masalah COVID kemarin. Sampai rumah istri langsung minta cerai. Nggak mikirin perasaan suami, nggak mikirin perasaan anak. Dan itu ribuan orang di daerah kita ini. Kita sampai geleng kepala tuh. Maunya apa itu perempuan begitu ya? Harusnya kan kasih motivasi. Kasihan tuh suami. Suami udah sayang sama bininya. Mau usaha, tiba-tiba lagi nggak bener. Doain. Karena doa istri apa? Itu salah satu cara terbaik untuk membuat berkah penghasilan suaminya. Jangan bikin suami itu apa? Tertekan karena sikap seorang istri. Makanya Nabi pernah bilang nih, sebelum mana ini tutup ya. Nabi itu pernah ditanya sama perempuan-perempuan Madinah kan, ya Rasulullah, jadi laki-laki enak. Yang ngomong orang perempuan nih. Kata Nabi, kenapa jadi enak kalau laki? Lah enak, pahalanya banyak. Jumatan pahala, jihad pahala, serba pahala semua laki. Kita Jumatan kagak, jihad kagak. Berarti laki apa? Ngeborong pahala. Bini apa? Perempuan dapat sedikit pahala. Kata Nabi, taatnya kalian kepada suami kalian itu ngalahin seluruh kebaikan seorang suami. Istri taat sama suaminya itu ngalahin pahala Jumatan suami, ngalahin jihad suami, ngalahin kebaikan suami, ngalahin sedekah suami. Semua yang suami lakuin kalah, istri lebih banyak pahalanya kalau taat sama suaminya. Tapi di ujung hadisnya ngomong apa Nabi? Di ujung hadisnya kata Nabi, tapi sedikit yang mampu di antara kalian. Itu masalahnya. Itu Nabi ngomong ya, cuman sedikit di antara perempuan yang mampu begitu sama suaminya. Berarti bukan nggak ada ya, ada perempuan soleh, pasti ada. Cuman kata Nabi sedikit. Rata-rata bikin suami apa? Sakit pala. Tapi istri sih Masya Allah nggak ya, istri soleh semua di sini kita doain. Imam Syafi'i nih, Anda baca di Muqaddimah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih namanya Muqaddimah Al-Hadramiyah, itu di safhah pertama itu ada kata-kata mutiara Imam Syafi'i. Di antaranya kata beliau apa? Saya nanya kepada 40 orang sahabat dekat saya. 40 orang sahabat dekat saya tanya kepada mereka, bagaimana kalian berumah tangga? Karena mereka sudah menikah nih. Imam Syafi'i saat itu belum menikah. Bagaimana kalian berumah tangga? Maksudnya gimana? Kata Imam Syafi'i, saya dapat jawaban mereka apa? Tidak ada satupun yang dapat jawaban enak. 40 teman dia tuh jawabannya kagak enak semua. Ini di zaman Imam Syafi'i. Yang dari zaman Nabi apa? Nggak terlalu jauh. 100-200 tahun doang, lebih dikit dari zaman Rasul. Kata Nabi apa? Kata Imam Syafi'i, ma wajadul khaira, mereka nggak ngerasa kebaikan dengan menikah. Insya Allah sih kita nggak ngalamin begitu. Ada istri kurang baik, nasihatin. Inti nasihat itu apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu kan dakwah begitu, ke istri, ke orang begitu. Nah, ini nasihat buat Anda pribadi juga. Anda dapat ya ilmu dari guru-guru, bukan Anda yang muda nasihat yang tua, enggak, yang tua lebih paham. Cuman ini kan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi cara terbaik nasihatin istri yaitu ketika istri sudah mulai adem. Kalau bahasa Betawinya istri lagi kebacot, jangan diladenin. Kenapa diladenin? Yang ada dia semakin kencang suaranya, ente emosi. Ente emosi, selesai rumah tangga. Nah, gimana caranya? Dia lagi ngebacot, ente ambil wudhu,
pindah tempat atau keluar. Lagi bacot-bacot, ente buka pintu, nyalain motor, keluar, cari warteg, ente ngopi. Ngopi situ, tenangin diri, sejam 2 jam ngobrol sama teman, balik. Itu kan agak udah ada tuh, sejam 2 jam udah ada. Kenapa lo pergi? Habis gue ketemu harimau di rumah. Nah, takut gue, pasti ketawa tuh gitu. Baru kita kasih masukan. Nggak bisa kasih masukan, dia lagi apa? Dia lagi marah. Istri sifatnya begitu, perempuan sifatnya begitu. Nggak bisa dikasih masukan lagi apa? Lagi emosi, nggak bisa. Nah itu cara terbaik. Makanya kalau seandainya masalah ekonomi mulai goyang, kasih dia tahu cerita. Siti Fatimah wanita terbaik, suci kenapa? Nggak pernah haid seumur hidup, nifas pun nggak pernah Siti Fatimah. Siti Fatimah Zahra nifas nggak pernah, haid nggak pernah. Saking bersihnya tuh wanita. Suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kerjaannya cuma dikasih roti sama bosnya Yahudi, dikasih roti dibagi 4 buat dia, istrinya, anak yang 2, Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhum. Ada ngeluh datang ke Nabi, ya Rasulullah, suami gue melarat banget, roti doang dipotong-potong, kagak. Bahkan Nabi nikahin sama Sayyidina Ali, Sayyidina Bakar Siddiq minta ditolak, Sayyidina Umar minta ditolak, Sayyidina Utsman minta ditolak, Sayyidina Ali yang nggak punya apa-apa diterima sama Nabi. Artinya apa? Yang penting mau ikhtiar. Selama mau usaha, istri tugasnya apa? Doain. Keadaan manusia hidup, ada yang kaya, ada yang miskin, itu relatif. Ingat, kadang-kala kita nggak dikasih kekayaan karena Allah sayang. Kenapa sayang? Allah tahu nih sama kita, Allah tahu keadaan kita. Ini hamba nih, kalau gue kasih kaya, bakal lupa, sholatnya nggak bakal. Allah lebih tahu. Makanya Allah nggak kasih, dikasih apa? Sederhana itu, biar ente masih bisa sujud. Alhamdulillah. Dikasih kaya ente nggak sujud, repot, balak berarti. Tapi kenapa orang kaya dikasih? Ya bisa jadi mungkin imannya lebih tinggi dari kita kali. Atau emang Allah nggak peduli sama mereka. Saking Allah nggak peduli, dikasih apapun yang mereka mau, seperti Fir'aun. Fir'aun kerajaan besar, sakit pun nggak pernah kedengaran Fir'aun itu pilek, nggak ada. Fir'aun selalu sehat. Itu tanda Allah kalau dia nggak peduli sama hambanya, dunia dikasih, sehat dikasih, tandanya Allah nggak sayang sama kita tuh. Karena kata Nabi, idza ahabballahu abdan ibtalah, jika Allah sayang dengan seorang hamba, dikasih ujian. Kenapa diuji? Allah mau dengar suara dia lagi berdoa, Allah mau dengar dia lagi istighfar, senang Allah dengan suara dia. Maka diuji dalam hidup. Selama itu nggak diuji, tanda tanya. Kita berguru sama satu kiai, kita anggapnya kiai yang ngajar tua, sepuh. Tapi satu nih kita nih nggak dipedulin sama dia. Lo mau datang ngaji, kayak nggak datang ngaji, kayak nggak pernah ditanyain, bodoh amat. Tapi kalian yang lain kalau nggak ngaji ditanyain, kita nggak ditanyain sama sekali. Mau ngaji fadhol, nggak ngaji juga nggak apa-apa. Kira-kira perasaan kita gimana? Ini kiai sebenarnya nganggap gua ada, kagak sih? Yang lain ditanyain mulu, gua nggak ditanyain. Nah, benar kan? Nah sama. Ketika Allah uji ente, dikasih ujian dalam hidup, tandanya Allah masih nanyain kita, nyariin kita. Dibanding orang yang nggak dipeduliin sama sekali. Kayak gua kasih, sehat gua kasih, gua nggak peduli sama dia. Wa umli lahum inna kaidi matiin, kan gitu kata Allah. Aku ulur kepada orang-orang ahli maksiat. Kayak gua kasih lebih, sehat walafiat, anaknya nggak ada ngeluh sedikit pun. Wa umli lahum, diulur, inna kaidi matiin. Sesungguhnya apa? Tipu dayaku sangat amat dahsyat. Begitu Allah sudah bilang kun fayakun, berantakan hidup ke orang langsung. Dan kita nggak mau, makanya syukurin aja dah. Yang Allah kasih itu yang terbaik. Nah, jangan kita pikir semua pakai logika, serahkan semua kepada Allah. Karena hidup kita Allah yang atur, kita hanya ikhtiar saja. Itu. Yang ketiga, yang terakhir, masalah Nabi. Yang kita ketahui dari hadis-hadis Nabawi maupun ayat Al-Quran tentang Nabi yang hidup, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa kita yakini hidup. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, rafa'ahu, Allah angkat dia. Nabi Idris ada. Kalau Nabi yang lain, wallahu alam.
Anda nggak berani mastiin mereka benar hidup atau enggak. Itu kan riwayat-riwayat yang belum bisa dipastikan. Yang jelas Nabi Isa iya diangkat ke langit. Nanti dia akan turun di akhir zaman untuk membunuh apa? Dajjal. Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit hidup di akhir zaman diturunin? Apakah iblis tugasnya selesai? Kagak. Iblis nggak selesai tugasnya, tetap sampai hari kiamat. Nggak selesai. Nah, kenapa dia turun? Dia turun akan menyampaikan kepada umat-umat yang beriman kepada dia untuk berimanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia di situ akan bilang dia sebagai hamba Allah, bukan sebagai anak Allah. Dia hamba Allah. Dalam riwayat disebutkan dia akan menikah. Dia bukan Tuhan, dia akan menikah. Dan sebagian orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, yang imannya masih kokoh, mereka akan percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad saat itu. Dan ditugaskan sama tugas mulia membunuh dan Dajjal. Itu tandanya Nabi Isa nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh sebagian orang. Disalib, dipaku, hina banget seorang Nabi digituin. Bahkan dikasih gambar atau dikasih apa? Rupa. Lah hina banget rupa Nabi Isa begitu. Nabi Isa itu saking mulianya kita nggak tahu rupanya. Walaupun mungkin ciri-ciri rupanya ada, nggak boleh seorang Nabi itu dilukis. Kenapa? Karena akan menghina kedudukan dia sebagai Nabi. Nabi itu kan manusia pilihan, pasti sempurna, pasti di atas apa yang dipikirkan oleh manusia. Dilukis-lukis tuh itu nggak seberapa, itu lukisan yang ada, yang terlintas di pikiran manusia. Seorang Nabi itu lebih mulia. Makanya dia datang untuk mengangkat untuk apa? Membatalkan atau menghilangkan keyakinan mereka yang masih baik hatinya. Karena orang Nasrani nggak semuanya nggak baik, ada yang baik. Yang baik hatinya, yang baik keyakinannya akan percaya dan beriman ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Isa ngomong, mereka langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Membawa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain kayak Nabi Khidir itu masih simpang siur. Ada yang percaya di masih hidup, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang di hidup tapi menjadi orang soleh karena nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu tempatnya apa? Tempatnya khilaf. Yang mana kita yakini? Ya khilaf ulama kita hormati semua. Bahkan di Tarim itu masih percaya bahwa Nabi Khidir itu masih ada. Walaupun mereka nggak bilang ini nabi lagi, dia orang soleh. Kenapa percaya? Itu ada kebiasaan orang Tarim. Ada satu masjid di Tarim, namanya Masjid Ba'alawi. Ini masjid tua. Itu ada hari tertentu, habis asar, ini disampaikan sama orang-orang dulu. Kalau mau ketemu Nabi Khidir, habis asar, ente habis sholat, berhenti berdiri di depan pintu tuh masjid, salaman deh. Nah, itu sih untung-untungan, ada yang bisa ketemu dan kagak. Ambil kayak gitu, masih ada kepercayaan begitu. Katanya salah satu ciri-cirinya ini disebutin. Masalah percaya nggak percaya kan itu masalah khilafi antara ulama ya. Ciri-cirinya itu tulang sini nih nggak ada deh nih. Tulang antara apa nih, telunjuk dan jari sini ini nggak ada. Pas kita salaman kita pegang gini apa? Empuk. Nggak ada tulang sama sekali. Nah itu cirinya katanya begitu. Tapi apakah ada yang ketemu? Ya ada yang ketemu pasti kita nggak tahu. Nah kalau kita dengar ada aulia-aulia jadi wali gara-gara ketemu Nabi Khidir, bisa jadi karena ada ulama yang masih percaya. Tapi dia bukan seorang nabi lagi. Dia rajulun soleh, laki-laki yang soleh. Karena nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sebelumnya dia nabi. Begitu Rasul diutus, Nabi Khidir apa? Bukan seorang nabi lagi. Karena ditutup dengan adanya Rasulullah. Itu tempatnya khilaf, kita hormati semua pendapat. Yang nggak boleh kita bersikeras. Nggak ada lagi Nabi Khidir. Itu semua dusta. Ya nggak bisa. Masih ada ulama yang percaya. Soal dalil nggak dalil kan masih ada ulama percaya kan kita masih hormati. Masih ulama percaya kita hormati. Nggak bisa kita bilang kata. Seperti itu ya. Kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ada nggak satu lagi terakhir? Beliau borong 3 pertanyaan soalnya. Fadhil. Maaf.
Hmm. Buat tahajudnya. Nah, yang pertama, apakah tahajud harus tidur dulu? Enggak, sunnahnya tidur dulu. Tapi kalau nggak tidur boleh, ya boleh, nggak masalah. Cuman tujuan tidur biar apa? Punya kekuatan fisik lebih, sehingga pas ibadah di tengah malam itu apa? Semangat, soalnya udah tidur. Nah kalau belum tidur, takutnya ngantuk, akhirnya subuh ditinggal. Yang bilang tadi, tahajud rajin, subuh ditidur. Begitu deh, tahrim mau azan subuh, lebaran deh, bangun jam 9. Nah ini repotnya begitu. Jadi kalaupun nggak tidur boleh tahajud. Nggak ada yang bilang tahajud harus tidur, nggak. Sunnahnya tidur dulu. Tidurnya kapan? Ya sunnahnya itu kan tidur buat tahajud itu qailulah. Tidur pada pagi hari jam 9 jam 10 pagi. Itu sunnah tidur sebelum duhur. Atau sesudah duhur juga boleh sampai sebelum asar. Itu namanya tidur qailulah. Itu sunnah. Kenapa? Karena kata Nabi, qillu fa inna syayatin la tuqil. Tidurlah qailulah kalian, karena sesungguhnya setan nggak pernah tidur qailulah. Nah itu disunnahkan tidur qailulah bagi siapa? Kata Imam Ghazali, bagi orang yang mau bangun malam tahajud, sehingga semakin punya power. Tapi kalau nggak tidur boleh, nggak masalah. Kedua, apakah ada doa khusus atau surat-surat khusus dibaca ketika tahajud? Sebenarnya nggak ada. Kalau di alam witir ada, tahajud emang ada. Ada yang bilang baca surat-surat apa? Tuwalul fasl itu apa? Surat-surat yang panjang. Ada yang bilang apa? Awsatul fasl, surat-surat yang menengah. Itu tempatnya khilaf. Intinya setiap habis Fatihah baca surat. Al-Hakum ke bawah boleh, nggak apa-apa. Cuman pas witir emang sunnahnya rakaat pertama baca sabbihisma rabbikal a'la. Habis Fatihah tuh ya. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga ini kan sendiri biasa, 2 rakaat salam, 1 rakaat sendiri itu baca qul al-falaq an-nas. Itu riwayat seperti itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah itu. Kalau tahajudnya bebas, mau baca yang panjang silakan kalau kuat. Kalau takut nggak kuat ya udah baca yang pendek-pendek. Witirnya baca kayak tadi. Sabbihisma rabbikal a'la, al-kafirun, yang ketiga qul al-falaq an-nas. Saya nggak hafal sabbihisma rabbikal a'la. Boleh nggak surat yang lain? Boleh, sunnahnya begitu. Arti sunnah kalaupun kita nggak lakuin, boleh nggak? Sebaliknya, boleh karena hukumnya sunnah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اجترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا علينا توبة تغسل لكل